Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du, segenap jamaah Masjid Asyir Syafi'iyah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kita Fathul Mu'in. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita dalam pertemuan sebelumnya masih tentang rukunnya sholat, tepatnya ada pada rukun atau fardu yang disebut dengan Fatihah. Fatihah itu hukumnya fardu, hukumnya rukun, maka setiap rakaat harus ada Fatihahnya, kecuali makmum masbuk asal dia sudah membaca sebagian Fatihah, Bismillah, Allahu Akbar, imamnya udah turunlah itu makmum masbuk. Jangan nunggu Bismillahirrahmanirrahim sampai rapih monotolin, imamnya udah mau turun ruku. Maka kalau seperti itu, ini tidak dianggap rakaat yang bareng dengan imam. Untuk makmum masbuk, maka dia cukup membaca sebagian Fatihah saja, Bismillah, lalu imam ruku, ikut ruku. Karena kalau dia tidak ikut ruku, maka dianggap rakaat yang dimaksud, rakaat yang seperti yang tadi di situ yang dia tertinggal tidak ruku bersama imam, maka tidak dianggap rakaat yang bersama imam. Artinya bagaimana? Yang harusnya dia cuma kurang 2 karena dia ketinggalan di rakaat saat dia baru datang, maka dia kurang 3, tetap nanti ditambah atau ditambah. Nah, Fatihah itu hukumnya rukun atau fardu. Menjaga juga huruf-huruf Fatihah, menjaga makhorijul hurufnya, termasuk juga di sini tasydid, jangan sampai lupa. Karena tasydid dalam Fatihah maupun dalam ayat-ayat lain, namanya tasydid itu kan huruf double. Maka kalau dia kurang ditekan tasydidnya, berarti kurang 1 huruf. Maka harus memenuhi hak-hak Fatihah atau syarat-syarat Fatihah sesuai dengan jumlah hurufnya. Bahkan sampai kalau orang tidak bisa membaca Fatihah, maka dia harus membaca 7 ayat yang semisal dengan Fatihah. Jangan sampai kurang dari jumlah huruf Fatihah. 7 ayat apa aja? Saya belum hafal, Ustaz, Fatihah mah saya hafalnya 10. Ya udah 10. Ulang-ulanginlah barang 3 kali atau 5 kali itu sudah cukup, sudah memenuhi huruf Fatihah, maka kulhu itu bisa diganti untuk Fatihah, bisa menggantikan Fatihah kalau untuk yang belum bisa baca Fatihah. Nah, jangan sampai mengganti Fatihah dengan dzikir atau dengan ayat yang memang hurufnya kurang. Jadi jumlah hurufnya Fatihah itu berapa? Nah, ini jumlah hurufnya Fatihah ada pada pembahasan berikut ini, halaman 18. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa hiya bil basmalati wat tasydidati 156 harfan. Fatihah itu dengan bismillah dan segala tasdid-tasdidnya jumlahnya itu adalah 156 huruf. Bi'izbati alifi maliki dengan menetapkan alifnya malik. Jadi kalau kita baca maliki yaumiddin, mimnya pakai alif, maka jumlah huruf beserta huruf yang bertasdid dalam Fatihah itu semua jumlah hurufnya adalah 156 huruf. Tapi kalau kita baca Maliki Yaumiddin 155 huruf. Itu 155 huruf kalau alifnya kita baca pendek. Emang boleh? Boleh yang Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Untuk Malik atau Malik yang ada pada surat Al-Fatihah. Yang ada di dalam surat An-Nas pendek semua.
Malikin nas nggak boleh, malikin nas nggak boleh, harus pendek. Tapi kalau yang di Fatihah itu bisa maliki yaumiddin, bisa maliki yaumiddin. Jumlah hurufnya 156. Pernah hitung belum? Udah enak kan dihitungin sama musannif, hitungin sama pengarang kitab. 156 kalau mimnya panjang, maliki yaumiddin, karena panjang itu kan berarti satu huruf. Tapi kalau kurang, kalau digugurkan alifnya, maliki yaumiddin 155 huruf. Walau qadara ala ba'dil fatihati karrarahu liyablugha qadruha. Apabila seseorang mampu sebagian Fatihah saja, karrara maka dia mengulang-ulangi hu akan ba'dil fatihah qadraha seukuran Fatihah. Wa lam yaqdir ala badalin fasab'atu anwa'in min dzikrin, maka 7 macam zikir. Kadzalika demikian juga Fawqufun, kadzalika demikian juga, yaitu yang jangan sampai kurang dari Fatihah. Fawqufun bi qadriha, kemudian diem aja seukuran Fatihah. Kalau hafal Fatihah cuma sampai Maliki Yaumiddin doang, bagaimana? Ulang-ulangin aja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Lupa, udah gak ada yang hafal. Balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Bismillah. Yang penting jangan sampai kurang sama jumlah huruf yang ada dalam Fatihah, yaitu 156 huruf. Jangan sampai kurang. Diulang-ulang apa? Itu Quran juga kagak hafal, kagak ada yang hafalnya. Gimana? Zikir yang kira-kira ada 7, karena ayat Fatihah 7, maka 7 macam zikir ini boleh untuk menggantikan Fatihah untuk orang yang tidak bisa atau belum bisa membaca Fatihah. Jadi gimana? Allahu Akbar, salah sendiri dia baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Itu baru 5. Jadi gimana? Tambahin subhanallah, alhamdulillah, udah 7. Ulang lagi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah, alhamdulillah, ulang lagi subhanallah, alhamdulillah, sampai itu 7 itu pokoknya diulang 7 macam zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah, alhamdulillah, udah cukup itu 7 itu. Meskipun mengulang zikir yang sebelumnya lagi, maka sudah dianggap menggantikan 7 Fatihah. Nanti kok bisa Fatihah gak hafal, zikir hafal? Sering dengar saya tetangga saya kalau sebelum sholat subhanallah, alhamdulillah, gitu. Ya udah nggak apa-apa boleh. Nah ini orang boro-boro dengar jauh, namanya bukan di daerah yang banyak muslimnya sama sekali, nggak zikir juga, jangan kedengaran Fatihah juga dia masih belum hafal. Bagaimana? Wukuf atau diem seukuran Fatihah, diem aja, diem nggak apa-apa. Allahu Akbar, tahu-tahu Allahu Akbar turun, tahu-tahu sami Allahu liman hamidah, nggak apa-apa boleh. Untuk orang yang belum mampu, diem aja seukuran Fatihah. Jadi kira-kira seukuran Fatihah ya kira-kira 1 menit ya, 1 menit ukuran Fatihah. Ini fardu yang namanya Fatihah atau rukun yang namanya Fatihah harus dibaca, wajib hukumnya. Wajib membaca Fatihah. Untuk pamong masbuk, pesan saya itu untuk pamong masbuk, yang penting jangan sampai dia disibukkan oleh apa-apa kecuali dengan sebagian Fatihah. Udah ketahuan imam baca inna a'thaina al-kautsar, gak usah baca yang lain, gak usah baca iftitah, gak usah baca yang lain, langsung Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, langsung turun dari situ. Gak usah pakai ta'awudz juga, gak usah pakai ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mana panjang banget lagi. Baru dengar ini dia baru dengar qori. Udah ta'awudz, imam udah turun ruku. Jangan, pokoknya sibukkan dengan langsung dengan sebagian Fatihah. Kalau dia belum
belum selesai ikut aja turun dengan imam, karena ruku yang bersama imam inilah yang dianggap sebagai rokaat. Ruku itu dari kata rokaat, rokaat itu dari kata rukuan. Kita dianggap dapat satu rokaat kalau kita bareng satu rukuan dengan imam. Pada pembahasan berikut ini adalah kesunatan, sebagian kesunatan dalam sholat. Ini prosesnya ada kesunatan yang ketika kita berdiri dalam sholat. Wa sunnah, dan disunnahkan. Wa qila yajibu, bahkan dikatakan wajib. Ba'da taharrumin, setelah takbiratul ihram. Bifardin au naflin, takbiratul ihram sebab salat fardu atau salat sunnah. Ma'ada sholata janazatin, selain sholat jenazah. Apa yang sunnah, yang disunnahkan, apa yang wajib? Iftitahul, baca doa iftitah. Ai du'a'uhu, maksudnya doa iftitah sirron, dalam keadaan rahasia atau dalam keadaan pelan saja. In amina fautal waqti, apabila aman seseorang akan luputnya waktu atau lewatnya waktu sholat. Wa ghalaba ala dzanbil ma'mumi idrakul imam, dan menang atas zon atau dugaannya seorang makmum apa idrakul imami, mendapati rukunya imam. Disunnahkan baca iftitah malam yashra, selaginya belum mulai orang yang sholat, fi ta'awudin, dalam ta'awud, au qiraatin, atau dalam membaca surat, maksudnya surat Fatihah. Walau sahwan, meskipun ada mulai, yaitu karena lupa. Au yajlis, malam yajlis, ini ataunya malam yashra au lam yajlis, selagi belum duduk siapa makmumun, seorang makmum ma'a imamihi, bersama imamnya makmum. Wa in ammana ma'a ta'minihi, meskipun dia mengucapkan amin, si makmum ma'a ta'minihi, bersama takmin atau aminnya si imam. Wa in khafa, dan meskipun takut siapa makmum fauta suratin, akan luputnya surat. Haitsu tusannu, sekiranya disunnahkan apa suratlah untuk makmum. Kama dzakara syekhuna fi syarhil Nubabi, sebagaimana yang disebutkan, seperti keterangan yang disebutkan oleh guru kami dalam syarah kitab Al-Nubab. Berqala, dan berkata syekhuna, berkata guru kami, li'anna idrakal iftitahi, karena mendapati iftitah, menemu iftitah itu muhaqqaqun, nyata atau dinyatakan. Wa fawatus surati, dan sesungguhnya luputnya surat mauhumun, itu hanya diduga saja. Waqad la yaqa'u, dan terkadang tidak terjadi. Waqad la yaqa'u, terkadang tidak terjadi apa waqad la yaqa'u, mana tadi? Waqad la yaqa'u, dan terkadang tidak terjadi apa fawatus surah. Yang barusan kita baca ini adalah tentang sunnah dalam saat kita berdiri. Sunnah saat kita berdiri sebelum membaca surah Fatihah, maka disunnahkan kita membaca iftitah, namanya doa iftitah. Ini doa iftitah ini bahkan ada yang mengatakan wajib, wa qila yajibu, ada yang mengatakan wajib. Nah, syaratnya tadi sholat doa iftitah itu dia mendapat kesunatan selama seseorang yang sholat belum membaca ta'awudz. Kalau sudah membaca ta'awudz, udah lewat, lanjut aja pada Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah baca inni wajhatu lagi kalau udah bismillahirrahmanirrahim. Apalagi udah Malik Yaumiddin, udah enggak usah. Udah, oh iya lupa doa kita, ulang lagi, enggak usah. Enggak dapat, udah lewat, enggak ada kesunatan. Selama dia belum mulai ta'awudz atau belum mulai bismillah atau belum mulai baca Fatihah. Dan juga selama meskipun dia lupa, ada yang sengaja memulai Fatihah dengan ta'awudz kemudian bismillah, ada yang lupa.
meskipun dia lupa ya saya belum baca Fatihah, tetap udah nggak usah balik lagi, lanjutin baca Fatihah. Ini yang pertama. Yang kedua, iftitah itu sunnah selama seorang makmum belum duduk bersama imamnya. Kalau dia sudah duduk bersama imamnya, maka sudah tidak sunnah lagi baca Fatihah. Contohnya begini ya, kalau kita jadi imam masbuk, Allahu Akbar, imam udah turun, Allahu Akbar, kan kita belum baca apa-apa tuh, belum baca apa-apa. Kemudian imam sujud, habis sujud imam duduk, Allahu Akbar, kita duduk. Kalau kita udah duduk, kemudian kita ikut imam berdiri, rakaat pertama kita yang mana? Pertanyaannya itu mudah. Rakaat pertama kita yang mana? Yang barusan rakaat pertama kita ketika kita Allahu Akbar pertama, atau yang barusan kita ikut imam? Yang kita ikut imam kan ya? Iya. Meskipun itu rakaat pertama kita udah tidak disunnahkan lagi baca iftitah, karena udah duduk bareng sama imam. Karena kita udah turun bareng sama imam, maka tidak usah baca iftitah lagi. Bagaimana terus baca Fatihah aja udah. Selama dia belum duduk dengan imam, selama dia tadi belum mulai Fatihahnya. Dan ada beberapa lagi iftitah itu juga disunnahkan selain dalam sholat jenazah. Sholat jenazah nggak usah pakai baca iftitah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Langsung Fatihahnya. Ta'awudz, bismillah, Fatihah, habis selesai. Enggak usah baca iftitah dalam sholat jenazah. Kecualiannya di situ. Kecualiannya ada dalam sholat jenazah. Nah, sholat yang lain disunnahkan iftitah selagi dia belum Fatihah. Sholat Id misalnya, Allahu Akbar, langsung ini wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati wal ardi muslim. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi habis takbir ke-7 langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iftitahnya udah habis takbiratul ihram. Itu doa iftitah disunahkan selain di sholat jenazah. Disunahkan kalau seseorang belum mulai baca ta'awudz, disunahkan kalau seseorang belum mulai baca surat Fatihah. Disunahkan juga kalau seseorang itu belum duduk bersama imam. Kalau sudah duduk bersama imam, udah nggak usah baca iftitah. Satu lagi, iftitah disunnahkan kalau dia tidak khawatir bahwa waktunya cukup untuk membaca atau untuk melaksanakan sholat pada sholat adaan atau sholat yang memang dalam waktunya. Kalau kira-kira waktunya mepet, maka tidak disunnahkan Fatihah. Tidak disunnahkan iftitah. Cukup yang fardu aja. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Maghrib jam 6, dia baru sholat jam 6 kurang 3. Orang sono, sini mah nggak ada. Jam 6 kurang 3, udah nggak usah pakai iftitah, Fatihah tetap. Itu luputnya sholat dari waktu yang memang waktunya sholat atau waktu adaan. Nah, satu lagi iftitah juga disunahkan untuk seorang makmum jika dia menduga bahwa kalau baca Fatihah, kalau baca iftitah, maka dia akan tetap dapat rukuknya imam. Imam lagi baca surat sampai masjid, imam lagi baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Allahu Akbar. Ini mau masbuk. Karena dia menduga bahwa panjang, maka buru-buru baca iftitah. Ini wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati. Habis itu wa ana minal muslimin. Habis itu baru baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang dia menduga bahwa bisa dapat rukuknya imam. Ini untuk seorang makmum.
Kalau kira-kira dia nggak dapat, maka nggak usah baca iftitah. Udah ketahuan ayatnya yang dibaca imam ini udah ayat yang terakhir, maka dia cukup Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Anda nggak usah baca itu, nggak usah baca iftitah. Kadang-kadang disebut dengan iftitah, kadang-kadang disebut dengan istiftah, sama itu. Ada di sini aw yajlis ma'mun ma'a imamin wa in amina ma'a ta'minihi wa in amina ma'a ta'minihi wa in ammana ma'a ta'minihi, meskipun dia membaca amin bersama ta'minnya imam. Maksudnya begini, imam makmum sudah Allahu Akbar, imam waladhdallin, baca amin dulu, amin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, meskipun itu sudah ada zikir selain doa pembuka atau iftitah, maka tetap disunnahkan. Kalau menduga bahwa dia akan kehilangan rukuknya imam, atau bahkan dia menduga bahwa keluar di waktu sholat, nggak usah baca iftitah. Nah, lain hal kalau dia menduga bahwa dia akan luput baca surat, dia akan luput baca surat kalau dia baca iftitah, maka harus tetap membaca, bukan harus, dianjurkan tetap membaca iftitah. Wa in khafa imamun fawta suratin wa in khafa ma'mumun fawta suratin haitsu tusannu lahu kama dzakara fi qala lianna idrakal iftitah muhaqqaqun wa fawta surati mawhum qad la yaqau. Hadirin jamaah rahimakumullah, mendengarkan bacaan surat imam itu kan sunnah. Kalau imam membaca surat, kita sunnah mendengarkan. Membaca iftitah tadi hukumnya apa? Sunnah juga. Nah, bagaimana kalau terjadi ini semacam pilihan? Kita pilih mana? Pilih ngedengerin bacaan surat imam atau baca iftitah? Kalau saya menduga, ada dugaan, kalau saya baca iftitah, maka habis iftitah saya baca Fatihah sendiri, maka saya nggak kebagian dengerin suratnya imam, nggak bagian dengerin bacaan surat imam kalau saya baca iftitah. Tapi kalau saya nggak baca, maka kayaknya saya dapat. Kalau terjadi seperti ini, maka tetap harus dimenangkan iftitah. Kenapa? Karena iftitahnya di sini nyata, muhaqqaq di sini maksudnya nyata. Nah, sedangkan luput ngedengerin suratnya imam ini masih dugaan-dugaan yang nyata, tidak boleh dikalahkan oleh yang duga-duga atau yang dugaan-dugaan. Ini kaidah juga, kaidah di sini, kaidah juga. Nggak boleh yang nyata itu dikalahkan hanya karena dugaan. Saya ulang lagi, ini seorang makmum, dia menduga kayaknya nggak sempat dengerin bacaan imam nih. Ada sunnah di bacaan imam. Nah, sedangkan iftitah ada di awal. Nah, saya dapat dibaca iftitah, dapat Fatihah. Maka karena iftitah itu nyata-nyata ada di awal, sedangkan luput mendengarkan bacaan imam itu baru dugaan, maka yang nyata tidak boleh dikalahkan oleh yang dugaan untuknya. Ini kaidah bisa berlaku bukan hanya pada permasalahan ini, boleh dengan permasalahan lain. Contoh begini misalnya, baju kita nggak yakin apakah baju kita ini najis apa suci, kita nggak yakin. Nah, sementara waktu sholat itu nyata-nyata udah azan, nyata-nyata, apalagi udah lewat, udah pengen habis, sementara nggak ada baju lagi, maka
yang nyata-nyata tidak boleh dikalahkan oleh yang dugaan-dugaan. Ya, ini kalau masih dugaan-dugaan. Kalau yang najis atau tidaknya masih berbentuk dugaan, maka harus dikalahkan. Karena masuknya waktu sholat itu nyata. Untuk yang dugaan-dugaan harus dikalahkan. Nah, ini semua saudara, kalau memang najis atau tidaknya itu masih dalam bentuk dugaan, tapi kalau udah bentuk nyata juga ya nggak bisa. Contoh, ya mau udah kena, tahuan kecipratan sama kita, benar-benar kecipratan, tadinya basah, tadinya kecipratan ada basahnya, cuma gara-gara keangin-anginan dia kering lagi, tapi jelas-jelas. Nah, kalau dia seperti itu namanya nyata, nggak boleh nggak boleh dimenangkan, tetap berarti harus ganti baju. Nggak ada ganti baju, ya udah sholat apa? Sholat dihormati waktu misalnya, dihormati waktu. Terus gimana? Ya kodok jatuhnya nanti setelah waktu normal lagi, dia sudah punya pakaian bosalin, wajib dibayar lagi. Ini untuk yang dugaan-dugaan, maka dugaan-dugaan tidak boleh dimenangkan atas yang nyata-nyata, atau yang nyata tidak boleh dikalahkan oleh dugaan-dugaan. Wa warada fihi adiyatun kathiratun, dan sampai dalam doa iftitah apa doa-doa yang banyak. Warada itu maksudnya sampai dari Rasulullah kepada para sahabat, kemudian kepada para tabi'in, sampai juga kepada kita. Ini iftitah, doa-doa iftitah yang banyak ragamnya. Yang kita kenalkan doa iftitah, ini wajah tuh ya. Ini wajah tuh iftitah. Ada juga yang Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, itu iftitah. Ada juga yang dianggap sebagai iftitah, boleh sebagai iftitah, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, boleh jadi iftitah juga. Boleh juga jadi iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib wa naqini ma'i wastalji, dan seterusnya. Itu doa iftitah juga banyak, memang banyak yang sampai dari Rasulullah. Artinya Rasulullah membaca itu dan kita kemudian menerima dari guru-guru kita, itu jumlahnya banyak. Wa afdaluha ma rawahu Muslimun, dan yang paling utama dari doa-doa yang sekian banyak itu dari Rasulullah apalah adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa huwa wajjahtu wajhiya aidati lilladzi fataras samawati wal arda hanifan aima'ilan ananiyan. Ini yang paling utama. Ini yang paling utama atau afdol. Masalah afdoliyah aja. Masalah afdoliyah artinya yang utama yang mana? Yang utama adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah membaca wajah tu wajhi. Rasulullah baca yang mana? Enggak baca juga Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, baca juga. Tapi menurut musannif di sini dan para guru-gurunya tentu pengarang Fathul Muin mengatakan yang paling utama adalah doa iftitah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, dan seterusnya. Ini yang paling utama. Kemudian apa artinya wajjahtu wajhiya? Wajjahtu, aku hadapkan wajahku. Yang dimaksud aku hadapkan wajahku itu bukan wajah dalam artian wajah, tapi aidzati, maksudnya diriku, zatku. Lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan aimailan, hanifan itu condong, aimailan maksudnya cenderung, condong, anil adyani, berpaling dari agama-agama yang lain, ila dinil haqqi, kepada agama yang benar. Musliman, dalam keadaan muslim, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang yang musyrik yang menyekutukan Allah. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya wa mamati, dan hidup matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah milik Allah rabbil alamin, yang Tuhan seluruh alam semesta. La syarika lahu, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Bidzalika wa bidzalika amirtu, dan sebab itu aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang muslim. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang tunduk. Muslim itu orang-orang yang berserah diri. Ini iftitah yang paling utama menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Muin ini. Aku hadapkan diriku, wajah itu maksudnya diri. Aku hadapkan diriku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, dan aku berpaling dari seluruh agama-agama. Aku menuju kepada agama yang benar, yakni Islam,
dan aku tunduk pasrah. Aku termasuk orang-orang yang dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Salatku, ibadah-ibadahku yang lain, ngaji, ya sedekah, ya puasa, ya haji, umroh, itu semua hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan sebab itu aku disuruh dan aku termasuk orang-orang yang muslim atau orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, dalam satu riwayat Rasulullah juga menyebutkan yang terakhir ini, wa ana awwalul muslimin. Rasulullah saat iftitahnya ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah awal atau orang muslim pertama kali. Saat itu Rasulullah orang muslim pertama kali. Emang siapa yang selain Rasulullah? Yang dulu Rasulullah siapa ya? Rasulullah awal muslimin. Lah kalau kita bagaimana? Kita jangan wa ana awal muslimin. Kalau kita mau iftitah pakai baca wa ana awal muslimin, niatnya niat qiraah, niatnya niat baca, karena memang aslinya dalam Al-Qur'an wa ana awalul muslimin. Artinya aslinya itu dalam Al-Quran ayatnya adalah wa ana awwalul muslimin. Kalau kita mau baca itu ya niatkan bahwa kita qiraah Al-Quran, baca Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, membaca iftitah ini harus kita sungguh-sungguh, artinya sungguh-sungguh menghadirkan kejujuran kita, menghasilkan kejujuran kita. Khawatir pada tempat atau pada makom ini atau pada tempat ini, maksudnya pada saat awal sholat ini, khawatir kita menjadi orang yang pura-pura. Jadi bagaimana benar-benar waktu kita sholat, benar-benar kita hayati, benar-benar kita hadirkan, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati, aku hadapkan diriku ya Allah kepada Engkau. Benar-benar jujur, pokoknya benar-benar kita pasrah, nyerah sama Allah di situ. Jadi jangan bacanya sambil lalu saja, tapi benar-benar dihayati, karena artinya itu merupakan arti semacam ikrar bahwa hidup matiku, ibadahku seluruhnya itu kita ikrar di awal sholat bahwa itu semuanya milik Allah. Hadirkan kejujuran kita di situ. Hadirkan kejujuran. Ya Allah, aku hadapkan diriku kepada Engkau. Ya Allah, hidup dan matiku, sholatku hanya milik-Mu ya Allah. Sambil diangan-angan atau sambil dibayangkan, direnungkan artinya. Kalau direnungkan artinya, nanti kita bisa tahu bahwa dalam hati, iya tapi kadang-kadang saya bangor ya Allah. Itu jujur kalau begitu. Hidup matiku hanya milik-Mu ya Allah, tapi kadang-kadang saya bader banget. Jujur aja gak apa-apa sama Allah. Jangan diomongin, tapi ya diomongin batal. Yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh jujur, benar-benar menyatakan bahwa kita lemah di hadapan Allah dan kita tunduk. Ini iftitah. Ikrar awal sholat, menyatakan bahwa hidupku, matiku, seluruh ibadahku termasuk sholatku ini milik Allah. Artinya sholat kita jangan terus ngaku-ngaku itu punya kita, ibadah kita jangan ngaku-ngaku itu ibadah kita. Kita mah gak bisa apa-apa. Emang modal apa kita sholat? Modal dengkul juga punya Allah, bukan punya ente. Ente bisa sholat juga Allah yang nuntut sholat. Itu yang dimaksud dengan wa ana minal muslimin, aku termasuk orang-orang yang tunduk, pasrah. Wa yusannu li ma'mumin yasma'u qira'ata imamihi al-isra'u bihi, disunnahkan bagi makmum yang sedang mendengarkan bacaan imamnya al-isra'u bihi, buru-buru dalam iftitah. Wa yazidu, dan titik sampai di situ. Untuk makmum saat dia sudah selesai, saat dia masuk masjid ternyata imam sudah membaca Fatihah, Allahu Akbar, udah sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, maka makmum membaca iftitahnya agar cepat-cepat, artinya segera lah sini, bukan cepat-cepat, maksudnya segera langsung wajjahtu wajhiyal ladzi,
buru-buru itu maksudnya segera melaksanakan iftitah sambil dihayati juga, sambil dihayati. Yang penting Fatihahnya harus dapat, jangan sampai kita menangin iftitah tapi Fatihahnya dapat, harus dapat Fatihahnya karena Fatihahnya rukun. Kalau kita masih yakin bahwa dapat Fatihah, maka bacalah iftitah. Wa yazidu nadban al-munfaridu wa imamu mahsurina ghairi ariqa'a wala nisa'in, dan nambahkan halnya sunnah orang yang sholat sendiri dan imam kaum yang terbatas selain ghairi ariqa'a wa nisa'in, selain para budak dan juga wanita tazawijatin yang sudah bersuami, rodu bitatwil yang pada ridho siapa mahsurin untuk dipanjangkan labdon akan dalam lafadznya, walam yatra ghairuhum, dan tidak datang selain mereka, selain makmum selain mahsurin, wa in qalla, dan meskipun sedikit apa huduruhu atau sebentar huduruhu hadirnya ghairuhum, walam yakun al masjidu matruqan, dan tidak ada apa masjidnya itu matruqan dilewati orang. Tuh maf'ul B-nya tuh di situ tuh. Ma warada fi du'ail iftitahi, nambahlah seorang yang sholat sendirian ma akan doa atau sesuatu lafaz warada yang sampai fi du'ail iftitahi dalam doa iftitah. Minhu, dan itu sebagian marwahu syaikhan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, ba'id baini wa baina khotoyaya, jauhkanlah antara aku dan antara kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khotoyaya, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku, kama yunaqqas thawbul abyadu, sebagaimana baju yang putih dibersihkan, minad danasi, dari kotoran, dari noda. Allahumma agsilni min khotoyaya, ya Allah. Allahumma agsilni min khotoyaya, ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku, kama yugsalu thawbu bil ma'i was salji wal baradi, sebagaimana baju itu dicuci dengan air, dengan salju, dan dengan hujan, air hujan. Disunnahkan wa ana minal muslimin, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya sampai yang terakhir bil ma'i was salji wal baradi. Sampai situ disunnahkan tambahin doa itu untuk orang yang sholat sendirian. Kalau sholat Jumat jangan, Jumat jadi imam baca begitu, atau sholat terawih misalnya, terawih baca di rakaat pertama Allahumma ba'id baini, bubar besok coret sama Yasin, jadi ini imam lagi nih, lamaan iftitahnya aja lebih panjang dari Fatihah, dia Fatihahnya tartil banget. Nah kalau sholat sendirian maka disunahkan nambah Allahumma ba'id baini wa baina, tambahin itu doa yang memang dari Rasulullah untuk yang sholat sendirian. Atau sholat jamaah jadi imam, ya dia jadi imam sholat jamaah, sedangkan jamaahnya itu memang jamaah khusus, jamaah terbatas, maksudnya terbatas di sini memang orangnya itu aja, kayak kiai yang memang punya santri dan sholatnya khusus sama santri-santrinya, nggak ada yang datang lagi, wali santri kagak ada yang nengokin, pondoknya jauh di hutan, pokoknya susah kalau buat nengokin, nggak ada, pasti yang jadi makmum ya santri-santrinya aja. Dan santri ini ridho dengan panjangnya bacaan kiai. Kalau makmumnya makmum khusus boleh, yang memang udah pasti ridho dengan panjangnya sholat, itu boleh. Kalau makmumnya makmum khusus ridho, tapi kebetulan lagi ada yang nengokin oleh santri, jangan baca panjang-panjang seperti itu, karena yang baru datang boleh jadi wali santri itu nggak suka dengan bacaan panjang, pendek-pendek aja, gampang. Pokoknya jangan dipersulit, yang ringan-ringan aja. Ini untuk imam, untuk jamaah yang terbatas. Bahkan di sini untuk imam yang memang dalam jamaahnya itu ada perempuan yang punya suami, jangan baca doa ini.
karena terlalu panjang dan memberatkan. Bagaimana yang singkat-singkat aja wajah sampai wa'ana minal muslimin udah baca Fatihah tapi jangan Allah Akbar batal. Harus tetap baca Fatihah. Yang pendek-pendek, yang ringan-ringan aja dari bacaan doa iftitahnya. Fa ba'da iftitahin wa takbir fa ba'da iftitahin wa takbiri sholati idin in ata bihima yusannu ta'awudzun wallahu a'lam bissawab. Insyaallah lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.